semuanya, selamat datang di channel Madrasah MTSN Negeri 2 Muara Jambi. Pagi hari ini ada sesuatu yang akan kita kulik-kulik gitu dari salah satu guru kita bidang studi bahasa Indonesia tentang proses pembelajaran daring di masa Covid 2019. Oke, teman-teman, karena kita sudah kedatangan langsung narasumbernya, salah satu narasumbernya yaitu Ibu Siti Aminah. Selamat pagi Bu Siti Aminah. Selamat pagi Bu. Gimana Bu Siti Aminah? Kasih pendapat sedikit dong tentang Covid 2019 ini di masa pandemi ini, bagaimana proses pembelajaran khususnya di MTS kita Negeri 2 Muara Jambi. Oh ya, pada masa Covid 2019 ini pembelajaran kita di MTS Negeri 2 Muara Jambi ini melalui daring, karena itu adalah memang instruksi dari pemerintah. Di samping itu ada juga di antara murid kita itu mau luring. Jadi tidak semuanya daring, sebagian ada daring dan sebagian ada yang luring. Tapi jelasnya yang luring itu harus mengikuti protokol kesehatan. Ya. Jadi sebenarnya banyak yang terjadi proses pembelajaran baik daring maupun luring itu kendala-kendalanya dalam masalah COVID-19 ini ya? Iya, tentu banyak sekali. Karena kalau kita berbicara tentang daring, itu kendalanya itu banyak. Seperti ya, anak-anak itu untuk memahami materi mungkin lebih sulit memahami materi kalau daring dibanding kalau luring. Ya, karena kalau daring itu kita mungkin bisa memberikan video menjelaskan, tapi anak itu mau bertanya langsung ke kita itu mungkin sulit. Mungkin memakai waktu setelah melihat, baru kemudian mungkin bisa japri kita. Ya, itu yang kendala pertama. Kemudian kendala yang kedua, di dalam COVID-19 ini, kira-kira hal spesifik apa yang membuat guru-guru di MTS ini merasa ada kesulitan untuk baik itu pembelajaran daring ataupun pembelajaran luring? Kira-kira seperti apa? Oh ya, kalau ya, karena di MTS kita ini sinyalnya itu kadang hilang timbul. Ya, tidak selamanya sinyal itu bagus. Ya, karena kalau mati lampu sinyalnya pun juga hilang. Jadi pada saat jadwal kita mengajar, pada saat itu kita kan sudah dibuatkan roster sama Bu Wakil Kurikulum. Misalnya bidang studi bahasa Indonesia hari Kamis. Pada saat hari Kamis itu kita sebagai guru mungkin udah siap mau daring pada saat itu, tapi mati lampu sinyalnya nggak ada gitu. Jadi akhirnya daringnya itu tertunda jadinya, bukan jam yang sudah ditetapkan oleh Wakil Kurikulum. Sedangkan sehari itu misalnya kan ada 3 pelajaran tuh. Jadi setelah kita habis mungkin pelajaran yang lain lagi akan daring sama siswa-siswa itu. Itu yang kendala yang sering kita hadapi di MTS Negeri 2 Muara Jambi. Kemudian kalau dari siswanya itu seperti apa? Kalau dari siswanya, kendala siswa selama ini yang saya perhatikan, daring itu tidak semua siswa aktif. Karena menurut dari temannya, ada siswa memang tidak mempunyai HP. Jadi harus menumpang ke tetangga. Sementara mungkin mau menumpang ke tetangga itu, tetangganya mungkin lagi pergi, apalagi apa gitu. Jadi sehingga dia tidak mengikuti pembelajaran daring. Itu. Jadi yang mengikuti pembelajaran daring itu cuma sebagian kecil, karena faktor itu tadi. Ya mungkin kita di namanya juga desa mungkin ya. Lagi pula mungkin orang tua itu juga tidak seperti di kota. Tidak seperti di kota. Kalau di kota mungkin saya rasa semua anak itu mungkin mempunyai HP Android. Tapi kalau kita di sini ada sebagian memang tidak mempunyai HP Android dan mungkin tempatnya jauh di pelosok atau di kebun itu, dia punya pun HP Android, sinyalnya pun tidak ada di situ. Jadi itu kendala bagi siswa. Jadi siswa ini harus mencari solusi. Jadi siswa itu sebagian yang tidak bisa ikut, makanya dia datang ke sekolah itu minta luring. Jadi kita kasih materi, kemudian kita kasih tugas, selesai itu siswa itu akan mengembalikannya lagi ke guru bidang studinya. Kemudian ini Bu, saya mau tanya lagi nih, ada satu nih kemarin kan selain luring dan daring itu ada salah satunya itu jemput bola. Oh ya. Nah itu gimana tuh menurut pendapat Ibu? Ada nggak kira-kira seperti itu? Gitu. Ya. Ada sebagian kecil juga murid kita itu jemput bola ya ke MTS. Dia jemput tugas, kemudian dia kerjakan, di esok harinya dia kembalikan. Tapi kalau menurut pendapat saya itu juga kurang efektif. Karena sekali datang itu kalau kita misalnya mempunyai mata pelajaran itu 12 apa 13 mata pelajaran, bersamaan sehari itu diambil. Bersamaan sehari itu diambil, jadi sampai ke rumah itu dia mengerjakannya itu bersamaan, kemudian esok harinya itu diantar. Jadi kurang efektif juga kalau menurut saya. Efektif itu jemput bola, kemudian ada juga misalnya murid yang datang ke sekolah, kemudian ada juga nggak guru yang datang ke rumah siswa gitu, langsung terjun, karena tadi kan ada kendala daring, di luringnya nggak dapat, di daringnya nggak dapat. Itu gimana kalau yang misalnya guru yang datang ke rumah siswa-siswa? Ya, kalau guru mau mendatangi rumah-rumah siswa itu, kalau seandainya rumah siswa itu berada di daerah yang terjangkau, mungkin itu bisa kita lakukan. Tapi
karena namanya kita di desa, ya ada daerah siswa kita itu memang sulit dijangkau, Bu. Apalagi kalau dalam keadaan hujan. Jalan ke dalam itu, akses ke dalam itu tidak bisa. Tapi kira-kira ada nggak Bu yang seperti itu yang guru yang datang ke siswa? Ada juga. Ada juga. Jadi memang proses ketiga pembelajaran ini baik daring maupun luring serta yang tadi jemput bola, baik siswa atau guru yang datang ke rumah, itu semua aspek sudah terpenuhi ya Bu ya? Iya. Sudah maksudnya sudah berjalan ya, di sekolah. Ya, sudah berjalan di MTS Negeri 2 Muara Jambi. Oh, seperti itu ya. Bu Mina, gimana, masih semangat ya? Ya, tentu semangat. Semangat ya untuk berbagi cerita, berbagi kisah, berbagi pengalaman bagaimana guru-guru khususnya di MTS kita ini menjalani proses pembelajaran yang ketiga aspek tadi kan, daring, luring ataupun jemput bola ke rumah atau siswa yang kesini. Oke, kita lanjutkan Bu Mina. Jadi setelah Bu Mina sampaikan tadi, kira-kira seperti apa nih menurut pendapat Bu Mina ya sebagai seorang guru yang mewakili guru-guru kita yang di sini, solusi yang terbaik atau yang efektif dan efisien itu seperti apa untuk menghadapi proses pembelajaran daring di masa pandemi atau luring ataupun yang tadi yang sudah kita bahas tadi? Seperti apa kira-kira? Kalau kita cari solusi, yang pertama itu kerjasama antara guru dengan wali murid. Yang paling penting itu yang paling penting. Karena kalau kita daring, kalau wali murid selalu mendampingi anaknya, selalu mengikuti, saya rasa daring itu bisa berhasil. Bisa berjalan dengan baik. Sama dengan luring, wali murid paham bahwa dia tidak mempunyai HP Android, mau mengantar anaknya ke sekolah, menjemput tugas atau materi apa, itu seperti itu. Nah, terus solusi yang kedua, kita selalu memberikan motivasi ke siswa agar siswa itu selalu semangat mengikuti pembelajaran daring maupun luring. Ya, kita memberikan motivasi dan orang tua pun juga harus ikut memberikan motivasi kepada anaknya. Karena kalau ini tidak ada kerjasama, tidak akan bisa berjalan seperti yang kita inginkan. Itu tadi dari orang tua, orang tua, guru dan orang tua nih. Kalau dari pihak sekolah itu seperti apa? Kalau pihak sekolah juga seperti itu, memberikan solusi apabila anak itu memang tidak bisa daring. Kita guru-guru di MTSN Negeri 2 Muara Jambi ini siap memberikan tugas kepada anak yang luring yang datang ke sini. Kalaupun materi apa yang kita berikan ke yang luring, kita juga siap memberikan. Dalam arti memfasilitasi. Kita fasilitasi sama dengan yang daring. Nah, materi apa yang kita tayangkan di video hari ini, dia datang ke sini, kita berikan materinya, kemudian disuruh mempelajarinya sendiri di rumah, kemudian kita kasih juga soal-soal supaya dia bisa mengerjakannya, kemudian diantaranya kembali. Apakah anak itu paham atau tidak? Seperti itu. Seperti itu ya. Pastinya antara sekolah, guru dan orang tua serta lingkungan tentunya ya, lingkungan itu juga merupakan faktor terpenting ya untuk berhasil dan tidaknya atau suksesnya pembelajaran proses kita ini ya. Itu ya. Itu teman-teman sohib-sohibah yang ada khususnya satu profesi kita seperti kita guru sekarang ini mungkin hampir sama ya Bu Mina ya kasus-kasusnya ya dengan sekolah-sekolah yang lainnya yang ada di bahkan bukan di daerah kita saja Muara Jambi ini tapi di seluruh Indonesia. Pastinya ya inilah keadaan problematika yang terjadi pada saat ini. Tentunya itu harus juga peran pemerintah itu seperti apa tuh Bu Mina? Kalau peran pemerintah itu seperti yang kita lihat sekarang yang dinas sudah ada mendata nomor HP, akan memberikan paket kepada siswa. Nah itu yang harus kita ituin. Tapi di gimana nih kayaknya belum ya. Tapi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ada juga seperti itu. Karena memang itu kuota itu memang benar butuh. Karena tanpa kuota itu tidak bisa daring. Nah itu. Dari apa yang sudah dibahas kita dari kendala, kemudian prosesnya, serta solusi yang bisa kita dapatkan dari masa pandemi di proses pembelajaran ini ya Bu Dina ya, itu mungkin bisa kita ambil kesimpulan kita ambil kesimpulan dalam proses pembelajaran daring di masa COVID ini. Itu yang pertama, anak harus konsentrasi, fokus dalam pembelajaran daring maupun luring agar bisa memahami materi yang diberikan oleh gurunya ya. Jadi itu ya poinnya Bu Dina ya. Kemudian yang kedua,
adanya kerjasama antara pihak sekolah, guru, dan orang tua, murid untuk mendampingi anaknya dalam belajar daring maupun luring. Iya. Dan yang terakhir, instansi yang terkait ya dalam hal ini itu Kementerian Agama khususnya Muaro Jambi itu sedang untuk bisa mengusahakan ya dalam bantuan kuota kepada guru maupun murid untuk proses pembelajaran secara online daring ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga bisa didengar dan diperhatikan ya apa-apa yang kita harapkan ya, baik dari pihak sekolah maupun instansi yang terkait. Saya rasa untuk hari ini teman-teman semua, sohib-sohibah, ulek-ulekan kita atau wawancara kita atau berbagi kisah dalam proses pembelajaran daring ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita mungkin bisa dengan materi-materi yang lainnya kita berbagi cerita khususnya di catatan madrasah 02 channel YouTube kita cari lagi tema-tema yang lebih menarik dan lebih berkompetensi lagi. Terima kasih Bu Mina atas waktunya yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa dapat menjadi sama-sama kita menjadi bahan kedepannya kita untuk walaupun dalam masa COVID ini kita tetap sebagai seorang guru tetap semangat ya tentunya semangat itu ya semangat dalam mencerdaskan anak-anak bangsa kita. Tidak ada yang namanya COVID menghalangi untuk kita bisa mengajari anak-anak kita untuk bisa belajar dengan baik. Terima kasih sekali lagi Bu Mina atas waktunya. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Iya. Oke teman-teman semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.